Sebelumnya kita rangkul-rangkulan dalam artian sohib. Pada suatu saat kawan kita dapat jabatan yang ngejreng, akhirnya lupa sama kita. Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel UMKM Wirausaha Mandiri. Kali ini saya akan bahas terkait dengan membangun sebuah networking dengan skill of karakter yang ada di diri kita. Nah, di dalam proses kehidupan bahwa setiap orang itu punya hidden potensial. Kalau saya baca dalam bukunya Adam Grant, itu di situ dikupas terkait dengan apa sih potensial diri yang ada di dalam diri kita ini seperti apa. Salah satunya adalah skill of karakter. Nah, ini penting banget ya di dalam teman-teman milenial semuanya, di dalam menjalankan sebuah kehidupan tiap hari, ketemu orang, ketemu klien, ketemu teman, ketemu partner bisnis, ketemu siapa aja, karena kita hidup bermasyarakat, otomatis akan ketemu banyak orang. Kalau Anda sendiri ingin ketemu gitu loh. Nah, bagaimana sih kita membangun sebuah bisnis dengan melakukan mengeksplor diri terkait dengan hidden potensial ini. Tiap orang beda-beda. Karena karakter seseorang itu tidak bisa disamakan gitu. Sama diri kita pun tidak disamakan. Tidak bisa disamakan. Artinya ya this is kehidupan gitu. Nah, yang ada hanya kita bagaimana menyesuaikan karakter seseorang dengan karakter kita untuk menjalin sebuah kerjasama. Kerjasama ini dalam artian kegiatan sehari-hari, kerjaan, kemudian bisnis juga. Nah, ada hal yang paling penting nih ya, kalau kita bagaimana sih ingin mengetahui karakter seseorang, aslinya gimana, itu kita lihat nih. Nah, contohnya, saya punya teman dulu waktu kuliah sama-sama, nongkrong sama-sama, bahkan belajar sama-sama sampai nginep di rumah teman itu ya sama-sama gitu sambil belajar, akrab, pokoknya close banget lah, sohib banget. Nah, tetapi pada saat selesai kuliah, wisuda, kemudian bekerja di tempat masing-masing, kebetulan teman saya ini dapat pekerjaan yang wah ya di BUMN yang mentereng gitu loh. Kemudian dia dapat posisi disekolahkan oleh perusahaan S2, mungkin sekarang S3, dan jabatannya pun sudah ngejreng gitu, mungkin VP gitu, secara VP atau GM saya juga nggak tahu ya. Nah, bedanya begini ya, pada waktu dulu susah senang seperjuangan menjadi seorang mahasiswa, berjibaku untuk lulus sama-sama, bener-bener close banget. Kelihatan sekali setelah berkeluarga, kelihatan sekali setelah dia punya jabatan. Sekarang boro-boro ketemu ya, mau ketemu pun susah, di telepon pun susah. Padahal dulu waktu, ya Allah ya, bener-bener temen banget, sohib banget, kayak udah saudara. Tetapi breng, benar-benar berubah total karakter yang dulu yang saya tahu gitu loh. Yang akhirnya saya kaget juga, wow, kenapa berubah begini ya? Ada apa ya? Apakah dia merasa sudah menjadi sultan, ataukah saya anggap mereka nganggap kita dulu yang seperjuangan sudah bukan selevel, atau menganggap diri kita itu sudah bukan bukan levelnya dia gitu loh. Jadi itulah kalau kita ingin lihat karakter seseorang itu berubah atau tidak. Nah, yang akhirnya saya berpikir ya sudahlah, mungkin dia sudah melejit karirnya, sudah menjadi seorang direktur, sudah punya jabatan yang mewah, sehingga yang anggap kita itu ya rendah sekali. Ya sudahlah. Yang akhirnya saya cuman berpikir ya sudah, mungkin bukan levelnya lagi lah untuk bergaul, untuk berteman dengan si dia gitu loh.
Ya udah, itu nggak satu dua ya, banyak teman-teman saya juga karakter seseorang itu akan berubah setelah dia menjabat, setelah dia mendapatkan sesuatu yang mewah, mungkin udah keluarga, mungkin sudah nikah sama orang kaya, mungkin sudah keluarga yang ningrat atau sudah jadi sultan lah, sehingga sama kita ini udah nggak dianggap ya itu. Nah, buat teman-teman di sini saya cuman ngasih highlight ya. Kalau menjadi seorang karakter, skill of karakter kita ya, dengan hidden potensial yang ada itu, kalau bisa jangan berubah. Apapun kita mau jadi sultan, mau jadi orang kaya, mau atau punya jabatan mentereng, kalau bisa asli, saya cuma ngasih insight aja ya buat teman-teman milenial, teman-teman yang sejawat lah, janganlah berubah karakter kita ke siapapun. Lebih baik low profile gitu. Apapun kondisinya Anda low profile, itu jauh lebih lebih wise ya, lebih enak dilihatnya. Kemudian bagaimana tutur kata kita yang sopan, yang tidak merendahkan orang lain, tidak menyepelekan orang lain, yang seakan-akan dirinya sendiri wow banget gitu. Padahal ya Allah, jangan pernah menyakiti hati orang lain. Itu benar-benar perlu digaris bawah sekali ya. Karena apa? Ketika Anda menyakiti hati orang lain, itu akan dicatat gitu. Dan balasannya itu akan ada. Itu qadarullah itu, ingat itu. Buat teman-teman tolong, artinya apa ya? Ya, kalau Anda akan menjadi sesuatu yang tadinya bukan siapa-siapa, akan menjadi siapa-siapa. Kalau bisa karakter kita itu jangan berubah, tetap low profile. Apa sih gunanya kita sombong? Apa sih gunanya kita merasa dirinya tinggi levelnya? Toh kalau pensiun pun bukan siapa-siapa lagi itu, kayak nggak ada harganya. Kalau gini deh, kalau setinggi-tingginya jabatan di sebuah karier perusahaan ngejreng itu mewah, itu kalau udah pensiun tuh nggak ada apa-apanya, asli. Nggak dihargai orang, sudah dia nggak dianggap bahwa lo udah pensiun, nggak punya kekuatan lagi, nggak punya wibawa lagi, ya kayak dari nol lagi. Ingat gitu, karena apa? Ujung-ujungnya ke sana gitu. Apa artinya kita nggak punya teman banyak? Sayang gitu loh. Sekarang oke lah menjabat sampai mentereng posisinya, kemudian mewah lah fasilitasnya. Tetapi kalau udah pensiun, lihat deh nanti, Anda akan merasakan. Mendingan, coba Anda berpikir, mendingan banyak teman atau Anda nggak punya teman. Itu sebuah pilihan loh. Artinya gini, coba deh, kalau Anda nggak punya teman, misalnya, oke lah saat sedangkan saya sudah semua everything sudah punya, fasilitas semua udah punya, rumah megah udah punya, mobil megah udah punya, gue nggak perlu temen lagi, ngapain? Jangan lupa, kalau Anda tutup usia, kalau Anda nggak punya teman, siapa yang nganterin di kuburan? Keluarga Anda aja. Teman-teman Anda datang nggak gitu? Ingat itu, kita itu butuh teman gitu. Asli, kita itu butuh teman karena bukan dinilai dari nilai uang yang kita punya. Tapi kalau kita punya teman banyak, itu sebuah keberkahan gitu. Namanya berkah itu ya 1 tambah 1 itu bukan 2, juta, puluhan juta. Itu. Jadi buat teman-teman saya juga heran ya kalau ada teman-teman dulu seperjuangan, kemudian dia punya karakter penipu, nipu temennya sendiri waktu kuliah, yang akhirnya dia rela tidak ada di grup WA seluruh alumni. Untuk apa gitu? Hanya nilai puluhan juta untuk nilep uang teman, kemudian nggak bayar, sehingga silaturahmi putus. Sayang gitu. Silaturahmi itu tidak dinilai dari menyakiti, kemudian menipu teman. Itu saya rasa sayang loh. Jauh. Bahkan silaturahmi ini
menjaga hubungan networking ini, membangun networking ini jauh lebih penting dibanding sebuah nilai rupiah. Jadi buat teman-teman semuanya, coba berpikir bagaimana sih kita membangun sebuah jaringan, membangun sebuah silaturahmi dengan siapa saja, nggak membedakan posisi, nggak membedakan si A, si B, posisinya sebagai apa, semua sama. Diniatkan hati kita untuk silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu akan membawakan rezeki yang berlimpah. Nah, disitulah sebuah skill of character, hidden potensial yang Anda punya. Jangan sampai sebelumnya kita rangkul-rangkulan dalam artian sohib, berbicara, diskusi, ngobrol, nongkrong, ngopi bareng. Pada suatu saat kawan kita dapat jabatan yang ngejreng, akhirnya lupa sama kita. Sayang sebenarnya, karena hidup ini kita pingin long life, yang kita punya keberkahan, punya banyak teman, dan jangan lupa kesombongan itu, merasa dirinya jauh lebih tinggi, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu. Ingat, umur ada batasnya, ada batasnya. Jadi di saat Anda kesusahan, di saat Anda sakit, di saat Anda mungkin meninggal, siapa yang mau nengok? Siapa yang mau takziah? Ingat itu. Jadi bertemanlah dengan banyak teman tanpa ada pamrih, tanpa ada sesuatu. Ingat, keikhlasan itu penting. Niatkan diri setiap ketemu orang, bahwa kita ketemu orang itu niatkan silaturahmi. Bukan ada embel-embel apa-apa biar dapat project, biar dapat cuan. Jangan. Niatkanlah keikhlasan itu. Jadi kembali lagi bersama channel UMKM Wirausaha Mandiri. Kenapa saya bahas ini? Karena ini sebuah modal yang lebih penting dibanding uang, yaitu skill of karakter di dalam menjalin silaturahmi. Itu perlu dibangun diri kita, karena itu nggak didapat dari bangku kuliah, dari S1, S2, S3, enggak. Jadi teman-teman, mulailah belajar bagaimana kita melakukan engagement yang bermanfaat. Oke, itu aja di hari ini. Semoga menjadi keberkahan dan mengingatkan diri kita agar tidak sombong, agar diri kita ingat mati aja dah. Jadi mau posisi kita tinggi, mau GM, VP, atau direktur, atau owner perusahaan, janganlah sombong, karena umur kita punya batasnya. Gitu loh. Apa artinya sombong? Itu banyak kerugian daripada kita yang low profile. Lebih baik low profile. Itu aja. Jadi karakter soft skill ini perlu dibangun untuk membangun sebuah bisnis, untuk membangun sebuah karier di perusahaan yang top level. Bangunlah sebuah karakter, ini adalah soft skill. Ini penting banget, dan semoga bermanfaat. Itu aja buat ngingetin diri saya sendiri, ngingetin buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.